warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Monika Susanartiani akan melakukan pemeriksaan kehamilan untuk memenuhi tugas ujian praktik komprehensif pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil prinsip. Pertama yaitu memeriksa tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lila, suhu, pernapasan, dan denyut nadi. Untuk tinggi badan dan berat badan Nyonya L ini, tinggi badan 144, berat badan 55 kg. Tekanan darah 120/80. Lila 25. Menganjurkan ibu untuk berada di posisi tidur. Selanjutnya memeriksa denyut nadi, pernapasan, dan suhu badan ibu. Pemeriksaan ini dilakukan selama 1 menit. Didapatkan suhu badan 36 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, kemudian denyut nadi 88 kali per menit. Kemudian melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Terlihat rambut ibu berwarna hitam, kemudian tidak terdapat ketombe dan tidak terdapat rontok yang berlebihan. Selanjutnya pada bagian wajah terdapat plasmografi darum, kemudian tidak terdapat edema. Pada bagian mata simetris, kemudian sklera putih bersih dan konjungtiva merah muda. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian hidung tampak simetris, kemudian tidak terdapat sekret dan polip. Dan untuk bagian telinga, tampak kiri dan kanan telinga ibu simetris. Bu, bisa mendengar suara saya? Nah, berarti pendengaran ibu terdengar baik. Kemudian pada bagian bibir terlihat mukosa bibir lembab dan Bu, boleh dibuka? Tidak terdapat karies gigi. Kemudian pada bagian leher, Bu boleh gerakan kepalanya kiri kanan. Nah, terdapat pergerakan leher aktif, kemudian tidak terdapat pembekakan kelenjar tiroid dan pembesaran pada tanda vena jugularis. Kemudian pada bagian payudara, meminta ibu untuk membuka bagian atas pakaiannya sedikit. Pemeriksaan payudara ini mengajukan ibu untuk mengangkat tangannya satu persatu, dimulai dari tangan kiri. Ibu boleh angkat tangan kirinya. Kemudian melakukan pemeriksaan dari bagian ketiak hingga ke dalam.
pada pemeriksaan ini, payudara terlihat simetris dan terdapat areola dan putih menonjol. Belum terdapat pengeluaran kolostrum. Dan lakukan pada payudara yang sebelah kanannya. Sama, terdapat putih menonjol dan belum terdapat pengeluaran. Kemudian, lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Nah, untuk di bagian abdomen ini dilakukan pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, melakukan pemeriksaan pada Leopold 1, menganjurkan kaki ibu untuk ditekuk dan melakukan pengukuran tinggi fundus utari. Hangatkan tangan, letakkan dari sisi kiri ke kanan. Di 27 cm. Kemudian melihat bagian apa yang terdapat di bagian atas. Terdapat bagian bulat, lunak. Diperkirakan ini adalah bokong. Kemudian melakukan pemeriksaan Leopold 2 untuk melihat bagian kiri dan kanan ibu. Bagian kiri ibu terdapat bagian keras seperti papan, diperkirakan ini adalah punggung, dan bagian kanannya terdapat bagian kecil-kecil, diperkirakan ini adalah bagian ekstremitas. Kemudian melakukan pemeriksaan Leopold 3. Pada Leopold 3 ini terdapat bagian bulat, lunak, dan keras, dan belum bisa digoyangkan. Nah, ini diperkirakan adalah kepala dan belum masuk ke pintu atas panggul. Dikarenakan belum masuk PAP, maka pemeriksaan Leopold 4 tidak dilakukan. Selanjutnya, mendengarkan denyut jantung janin. Pertama, tentukan puntung maksimum di atas pusat, kemudian tarik dua jari ke arah punggung bayi. Kemudian menganjurkan kaki ibu untuk diluruskan. Denyut jantung janin ini didengarkan selama 1 menit. Didapat hasil denyut jantung janin 136 kali per menit, dan ini termasuk ke dalam batas normal denyut jantung janin. Kemudian menutup kembali perut ibu, menganjurkan ibu untuk memiringkan badannya ke arah kiri. Ini adalah untuk melakukan pemeriksaan pada bagian lumbal. Letakkan tangan di bagian lumbal, kemudian pukul sebanyak 3 kali. Jika ibu mengalami nyeri, berarti ada masalah pada lumbal. Tetapi jika ibu tidak mengalami nyeri, berarti lumbal ibu dalam keadaan baik-baik saja. Bu, apakah nyeri, Bu? Tidak nyeri. Baik,
Selanjutnya adalah pemeriksaan pada genitalia. Nah, pada pemeriksaan genitalia ini tidak dilakukan. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas. Terlihat tangan ibu tampak simetris, kemudian tidak terdapat polidaktili atau kelebihan jari. Kemudian kuku-kuku ibu terlihat merah muda dan ini menandakan bahwa tidak terjadi anemi. Kemudian pada bagian kaki, kulit cepat kembali, tidak terjadi odema yang berlebihan. Kemudian juga kaki terlihat simetris dan tidak terjadi polidaktili atau hiperpolidaktili. Untuk melihat refleks kaki ibu menggunakan refleks patella. Terlihat refleks kaki ibu baik. Nah, itulah serangkaian pemeriksaan kunjungan kehamilan trimester ketiga pada hari ini. Saya Monika Sukarnatiani, 1